Bertemu kembali, Saudara. Tak terima dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro melaporkan Ketua dan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas KPK. Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait keputusan pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sebelumnya KPK mengembalikan Brigjen Endar Priantoro dan mantan Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Karyoto ke Polri untuk pembinaan karir. Kapolri mempromosikan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya, namun memperpanjang penugasan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Diduga pengembalian kedua perwira Polri itu ada kaitannya dengan penyelidikan kasus Formula E di Jakarta. Endar sendiri enggan berkomentar apakah pencopotannya terkait perkara Formula E atau tidak. RAT sejumlah sekitar 90.000 US dollar. Polemik pencopotan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Polisi Endar Priantoro, bermuara dari surat pemberhentian dari KPK yang bertolak belakang dengan surat penugasan kembali dari Kapolri. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut, Endar diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Polri karena masa tugasnya di KPK berakhir, serta tak ada permintaan perpanjangan Endar dari KPK pada Polri. KPK pun telah menunjuk Ronald Worotikan sebagai pelaksana tugas Direktur Penyelidikan. Karena memang per 31 telah selesai gitu Mas, masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada pihak Polri kan begitu. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir ya. Meskipun KPK telah mencopot jabatan Direktur Penyelidikan dan menunjuk PLT, Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan bilang Brigjen Endar Priantoro masih bertugas di KPK. Kapolri telah mengirim surat jawaban atas usulan pembinaan karir yang disampaikan KPK sebelumnya. Apalagi ada kata-kata pemberhentian walaupun dengan hormat, jadi bukan diberhentikan, masa tugas berakhir. Kemudian Polri ya sebelum berakhirnya 1 April, maka tanggal 29 Maret Polri membuat surat untuk memperpanjang yang bersangkutan. Yang jelas tetap melaksanakan tugas di KPK, artinya dengan masih keterbatasan ruang jabatan di lingkungan Polri, ya. Dan untuk pembinaan karir anggota Polri, khususnya yang bertugas di lingkungan KPK. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan keputusan pencopotan Direktur Penyelidikan merupakan kewenangan Sekjen KPK. Nurul Gufron enggan menyebutkan status Endar saat ini yang telah dicopot oleh KPK, namun ditugaskan kembali oleh Kapolri di KPK. Enggak, tentang kepegawaian itu wilayah kewenangannya di Sekjen ya. Jadi nanti bisa dikonfirmasi ke Sekjen, prosesnya bagaimana tentu kita akan mentaati secara hukum ya. Nanti bisa dikonfirmasi ke Sekjen. Awas jatuh. Pelan-pelan. Berarti Pak Endar masih di KPK, Pak? Pegawai KPK, Pak. Pak Endar bekerja di KPK atau bagaimana, Pak? Makanya kalau berkaitan dengan status kepegawaian, mohon dikonfirmasi ke Pak Sekjen. Pak Sekjen itu yang mengeluarkan SK tentang kepegawaian ya, ditanya ke Pak Sekjen saja. Oke? Sebelumnya, KPK mengembalikan Endar Priantoro dan Karyoto yang menjabat Direktur Penindakan dan Eksekusi ke Polri dan merekomendasikan pembinaan karir. Belakangan, Kapolri mempromosikan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya, sedangkan Endar tetap diperpanjang penugasannya di KPK. Rekomendasi KPK untuk mengembalikan Endar Priantoro dan Karyoto ke Polri diduga ada kaitannya dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E di Jakarta. KPK sempat memeriksa Anies Baswedan sebagai saksi 7 September 2022 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Soal kontroversi pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK, langsung saya tanyakan hal ini kepada Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro. Pak Endar, apa kabar Pak? Kabar baik Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang saya pahami, Anda kepada wartawan bilang surat pemberhentian belum Anda terima. Jadi Anda di KPK posisinya sebagai apa sekarang Pak? Begini saya jelaskan bahwa pada tanggal 31 Maret sore itu kami dipanggil oleh pimpinan KPK, di mana saat itu diwakili oleh Pak Nurul Gufron.
dan didampingi oleh Pak Sekjen, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro SDM, kemudian Inspektur, dan Pak Nurul Gufron. Jadi berlima mereka memanggil saya. Kemudian di saat itu Pak Gufron menyampaikan dan memberikan dua kertas, dua surat. Yang pertama surat tentang keputusan Sekjen KPK nomor 152 KP 0700/50/03/2023 tentang pemberhentian dengan hormat pegawai negeri yang ditugaskan pada KPK. Yang pada intinya? Yang pada intinya isinya adalah ucapan terima kasih atas kontribusi jasa yang telah diberikan kepada KPK. Kemudian yang kedua, pemberhentian dengan hormat saya terhitung mulai tanggal 1 April 2023. Dan saat itu juga saya menerima surat penghadapan dari pimpinan KPK kepada Kapolri tertanggal 30 Maret 2023. Alasan pemberhentian Anda karena apa, Pak, yang disampaikan pimpinan? Nah, kalau saya mendasari surat keputusan Sekjen nomor 15 tersebut, saya di sini tidak menggambarkan apa alasan pemberhentian saya di sini. Makanya di sini saya mempertanyakan dasar tentang pemberhentian saya tersebut. Di sini sama sekali tidak ada dijelaskan alasannya apa dan lain-lain. Jadi penetapan keputusan ini kami sendiri juga ingin mempertanyakan kepada Sekjen. Makanya hari tadi kami juga melaporkan ke Dewas untuk menguji apakah proses penerbitan SK ini sesuai dengan ketentuan atau tidak. Sampai muncul spekulasi bahwa pemberhentian Anda ini dari posisi terakhir sebagai Direktur Penyelidikan itu gara-gara pengusutan kasus Formula E. Komentar Anda, Pak? Kalau saya tidak meyakini apakah itu berkaitan dengan Formula E yang lagi sedang saya proses atau tidak, cuma memang ya secara kebetulan dua orang yang diusulkan tersebut, saya dengan Inspektur Jenderal Karyoto, kebetulan sama dengan yang dialami di kasus Formula E. Ada perbedaan pendapat dalam penanganan kasus tersebut. Saya rasa perbedaan pendapat juga menurut kami hal yang biasa semestinya. Cuma kami tidak tahu apakah ini ada hubungan langsung atau tidak. Oke, Anda sudah melaporkan hal ini ke Ketua dan Sekjen KPK, Anda laporkan ke Dewan Pengawas. Setelah pelaporan yang Anda lakukan hari ini, apakah ada koordinasi lanjutan lagi Anda dengan pihak kepolisian, dari pihak Polri? Tentunya saya akan berkoordinasi lagi dengan pihak kepolisian. Ada beberapa langkah yang mungkin akan saya diskusikan. Yang pertama, apakah mungkin juga saya akan melakukan tindakan upaya hukum untuk menguji surat keputusan Sekjen ini, terutama melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ada kepastian apakah sah atau tidak surat keputusan yang telah terbit ini. Oke, ini akhirnya kan muncul anggapan ada beda pendapat nih soal pengusutan kasus Formula E sendiri. Yang muncul di publik, Pak, masalah kasus ini dari pimpinan meminta ini pengusutannya naik ke tahap penyidikan. Tapi Anda tetap bertahan dengan proses penyelidikan ini. Anda mengomentarinya bagaimana dengan munculnya masalah ini atau isu ini di muka publik? Saya sikat saja bahwa berdasarkan apa yang sudah kami lakukan di proses penyelidikan, hasil yang kami lakukan tentunya kami pertahankan di forum ekspos. Forum ekspos tentunya forum yang dihadiri oleh pihak-pihak, tidak hanya di kami, ada penyelidikan, penuntutan, kemudian pejabat struktural di lingkungan deputi penindakan, termasuk pimpinan. Nah, hal yang biasa juga sebenarnya bahwa di dalam forum ekspos itu ada berbagai pendapat, perbedaan pendapat dan lain-lain. Khusus untuk kasus Formula E memang sampai dengan hari ini masih belum diputus, artinya belum ada kesepemahaman terkait dengan apakah ini naik atau tidak. Sampai dengan hari ini masih belum ditemukan bukti permulaan, sehingga ada beberapa rekomendasi dari hasil ekspos terakhir untuk ditindaklanjuti oleh para penyelidik kita. Oke, belum ada bukti permulaan yang cukup di sini. Soal pertemuan Anda dengan Dewan Pengawas, tadi Anda ketemu dengan Ketua Pak Tumpak Hatorangan ya. Responnya bagaimana dengan laporan Anda ini?
Ya, kami responnya sangat baik beliau. Bagaimanapun kami mengadukan permasalahan ini ke Dewan Pengawas tentunya merupakan salah satu tugas beliau untuk mengawasi pelaksanaan kinerja pimpinan KPK, apakah juga terkait masalah penegakan kode etik KPK. Kalau kami melihat dari proses penyusunan maupun keputusan sekjen ini, ya kami melihat ada indikasi pelanggaran kode etik di sini, sehingga kami ingin mengujinya di Dewas. Dan Pak THP sangat bijak dan menerima ini, dan tentunya akan ditindaklanjuti melalui proses yang dengan Dewas. Baik, Pak Endar Priantoro, kami apresiasi Anda sudah berbagi perspektif bersama kami, menyampaikan informasi kepada Kompas TV kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Pak. Selamat sore.